Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada topik space analysis, yaitu analisis pengadaan ruang-ruang di hotel berdasarkan keperluan dan penggunaan dari ruangan-ruangan tersebut. Yang pertama adalah briefing and programming, yang kedua adalah basis for estimate, yang ketiga adalah unit area, dan yang keempat adalah public area. Briefing and programming terdiri dari yang pertama adalah statement of intent, yaitu pernyataan-pernyataan rapat yang menghasilkan keputusan tipe hotel apa yang akan dibangun, berapa jumlah kamar, dan konsep desain seperti apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Kemudian facilities and site utilization yang terdiri dari space standard, landscape, future expansion, yaitu analisis fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di hotel, serta pengembangannya yang didasari oleh standar ruangan, landscape yang akan dibangun di masa depan. Kemudian kita masuk space analysis kedua, yaitu basis for estimate, yang terdiri dari estimated occupancy, yaitu perkiraan tingkat hunian kamar, dan yang kedua adalah allowance per room atau biaya yang dialokasikan untuk membangun satu kamar. Space analysis yang ketiga terdiri dari residential area seperti yang sudah pernah kita pelajari pada topik sebelumnya, dan non-residential area yang terdiri dari administrative and back of the house atau perkantoran dan support area. Kemudian yang keempat adalah public area, yaitu penyediaan area-area publik di hotel yang tergantung dari target market yang sudah disepakati untuk tipe hotel ini. Yang kedua adalah lokasi dari hotel, sedangkan yang ketiga adalah grade dari hotel tersebut. Pembahasan tentang space analysis akan kita perdalam pada poin 2, yaitu basis for estimate, di mana kita akan belajar tentang estimated occupancy. Estimated occupancy bukan saja menghitung perkiraan tingkat hunian kamar, tetapi juga digunakan untuk menghitung perkiraan daya tampung restoran atau ruang pertemuan. Kita akan belajar menghitung daya tampung dari sebuah restoran dengan soal sebagai berikut. Restoran di sebuah hotel terdapat 2 serving cycle, yaitu lunch and dinner, dan mempunyai target penjualan sebesar 100 porsi per hari, di mana satu orang tamu akan menghabiskan 1 porsi. Pertanyaannya adalah, nomor 1, berapa jumlah kursi dan meja yang dibutuhkan pada restoran tersebut? Dengan catatan, 1 meja terdiri dari 4 kursi. Soal nomor 2. Hitunglah berapa luas ruangan restoran yang diperlukan jika luas ruang gerak satu tamu untuk makan seluas 1,2 meter persegi. Pertanyaan nomor 1 akan dijelaskan melalui tabel berikut. Target penjualan adalah sebanyak 100 porsi per hari. Ini kita sebut dengan estimated occupancy atau perkiraan daya tampung dari restoran. Restoran menyelenggarakan 2 serving cycle, artinya restoran buka untuk lunch dan dinner. Sehingga jumlah kursi yang diperlukan di ruangan restoran tersebut adalah sebesar estimated occupancy, yaitu 100, dibagi dengan service cycle, yaitu 2, sehingga menghasilkan 50 seat per service cycle. Untuk menghitung jumlah meja yang diperlukan, maka kita melihat catatan bahwa 1 meja terdiri dari 4 kursi, sehingga berapa meja yang diperlukan adalah sebesar number of seat, yaitu 50 seat per service cycle dibagi dengan 4, sehingga restoran tersebut membutuhkan 12 table per service cycle. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, maka kita harus memperhatikan informasi, yaitu bahwa ruang gerak satu tamu untuk makan seluas 1,2 meter persegi, sehingga luas bangunan ruang makan
yang akan dibangun sebagai restoran adalah 50 dikali 1,2 meter persegi. 50 itu adalah jumlah tamu dalam satu service cycle dikali dengan ruang gerak satu tamu, yaitu 1,2 meter persegi, sehingga mendapatkan angka 60 meter persegi. Biasanya ditambah dengan penyesuaian sampai dengan 5 meter persegi. Sehingga luas bangunan kamar makan restoran tersebut adalah 65 meter persegi untuk menampung 50 tamu dalam setiap service cycle-nya.